Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Salamah akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan matematika. Berikut penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. Ia adalah seorang ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Perancis, yang merupakan seorang putra dari seorang ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie, yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba menggabungkan geometri tua yang patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi bersama Pierre Fermat pada tahun 1601 sampai 1665. Selanjutnya, Sir Isaac Newton. Ia lahir di Woolsthorpe by Colsterworth pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada usia 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz, atau yang dikenal dengan Leibniz. Ia lahir di Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Orang tuanya, Friedrich Leibniz, sudah sejak awal membangkitkan rasa ketertarikannya terhadap masalah yuridis dan falsafi. Dalam buku catatan Leibniz, ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Pada catatan Newton hanya dapat ditemukan hasil akhirnya saja. Yang keempat, Karl Weierstrass. Ia mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegralan dan diferensial suku demi suku. Ia terlahir sebagai warga Jerman dan belajar hukum di Universitas Bonn tetapi gagal untuk memperoleh gelar. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang, olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam harinya. Selanjutnya, Maria Gaetana Agnesi. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, dan ayahnya adalah seorang matematikawan. Seorang anak luar biasa yang menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Dan pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya L'Hopital. Selanjutnya adalah Josiah Willard Gibbs. Ia lahir di New Haven, Connecticut. Ia juga wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih dikenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Dan ia dikenal dengan penggunaan metode vektor olehnya. Selanjutnya adalah George Friedrich Bernhard Riemann. Ia bersekolah di Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun menjadi pusat matematika dunia. Di sana, ia kena pengaruh Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Karl Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi dari apa yang sekarang ia sebut sebagai topologi, juga dalam geometri memulai perkembangan memuncak 50 tahun kemudian. Selanjutnya adalah Leonhard Euler. Ia lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya, Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya, Margaret Brucker, anak dari seorang pastor. Pendidikan formalnya di Basel. Pada tahun 1727, dia mengikuti kompetisi Paris Academy Prize Problem yang pada saat itu tantangannya adalah menemukan cara terbaik untuk menempatkan tiang kapal pada sebuah perahu. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Selanjutnya adalah Johann Bernoulli.
Setelah Newton dan Leibniz, perintis yang terpenting dari kalkulus adalah Johann Bernoulli. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak hingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Selanjutnya, Augustin Louis Cauchy. Ia lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada sejarah dan filsafat matematikanya. Selama karir, dia menjabat mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Dari penjelasan tersebut, semoga Anda dapat menambah wawasan mengenai penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.